Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan seperti biasa kita menghadirkan narasumber dari UIN Akasari Banjarmasin yang hari ini hadir di studio Duta TV mengangkat sebuah tema yakni pendidikan disiplin dalam fikih ibadah wudu yang kita hadirkan yakni ada Bapak Dr. Nuryadin SHMAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita hari ini fokus bicara mengenai langkah-langkah atau kemudian juga yang bisa kita ambil ibrahnya terutama dalam kegiatan peribadahan yang sehari-harinya kita langsungkan berulang kali, bahkan mungkin lebih dari 5 kali ketika misalnya mau ngaji dan lain sebagainya, ini ibadah wudu. Boleh kita ingin mendengarkan terlebih dahulu sebagai pembuka rangkaian tema kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan diberikan imbalan pahala dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini merupakan suatu hari yang sangat luar biasa bagi kita semua karena kita diberikan waktu untuk dapat mengulas kembali perbuatan yang biasanya kita kerjakan sebagai bentuk ibadah. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita terus berpikir dan terus belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Kita berusaha dalam segenap apa yang kita lakukan ini memberikan suatu efek yang jelas dalam kehidupan. Terlebih dalam keadaan sekarang gerus kehidupan kita, kemajuan zaman dalam dunia pendidikan, dalam dunia kehidupan kita, dan dunia dalam rumah tangga kita. Hal ini memberikan pelajaran dan pendidikan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai seorang muslim, kita diberikan tanggung jawab untuk mempertahankan bagaimana kebaikan itu baik dan bagaimana manusia itu menjadi manusia. Maka Islam memberikan suatu kaidah namanya syariat. Yang syariat ini menjadikan suatu syarat dan menjadikan suatu rukun dalam suatu kehidupan dalam menjalankan ibadah yang lain. Salat tidak akan diterima dalam kaidah fikih kalau dia tidak wudu. Dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita memang disuruh apapun yang kita lakukan itu adalah memberikan suatu kebaikan, kesucian dalam kehidupan kita. Bahkan dalam suatu ibadah mahdhah yang kita kerjakan, kita sholat, kita baca Quran. Yang jelas yang kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah kita sholat. Dalam salat itu tidak sah kalau dia tidak wudu. Dan wudu adalah merupakan bentuk untuk mensucikan bahwa dia sah untuk salat. Ternyata wudu itu memberikan efek yang sangat penting dalam suatu kehidupan. Dalam segala sisi, apakah sisi itu secara terlihat kasat mata oleh kita dalam bentuk pembelajaran kita, bahkan juga dalam bentuk pendidikan kita. Bicara kita saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti orang itu dikatakan mampu ingin memberikan yang terbaik. Ketika anaknya ditanya, apakah anak Anda ingin menjadi seorang yang cerdas? Yes, katanya demikian. Apakah anak Anda nanti ingin menjadi dokter? Ya, demikian, gitu kan? Nah, tetapi pernahkah kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik juga yang diberikan Allah kepada kita dengan sarana wudu?
apakah pernah kita tanya kepada anak kita, apakah wudunya sudah betul? Apakah wudunya itu sudah memberikan karakter kepada anak kita? Kita ketika kita menyuruh anak kita sekolah, kemudian kita kasih jajan. Berapa jajan? Mungkin uang sakunya hari ini. Tapi sebenarnya apakah kita sudah bertanya dalam diri kita, apakah uang saku atau jajan ini akan diberikan kepada yang baik? Apakah dia nanti bisa bersedekah dengan jajan itu? Apakah nanti makanan yang dibeli ini baik untuk dia ke depannya, artinya dari segi kesehatannya. Nah, hal bermuara dari situlah sebenarnya sangat mempunyai penting dalam kehidupan kita ketika para ulama dalam kitab-kitab besar beliau dalam bab yang taharah semuanya dan mengenai fikih, ternyata wudu adalah merupakan fundamental dalam kita melakukan bentuk ibadah, sehingga wudu ini menjadi penting. Apa yang menjadi karakter? Pertanyaannya, apakah sudah wudu itu menjadi karakter bagi diri kita, bagi anak kita, dan bagi keluarga kita? Terlebih lagi dalam satu sistem kehidupan bernegara, berbangsa kita. Ternyata pelajaran wudu itu bukan hanya mendapatkan sisi pembelajaran, juga pendidikan. Pertama, kalau kita lihat, kita ada namanya rukun wudu, ada namanya sunat wudu. Dan artinya kita disunatkan saja, ketika kita mengerjakan kita mendapatkan pahala. Tapi kalau itu wajib, artinya kita tidak boleh tidak wajib mengerjakan, karena sudah masuk dalam kaidah rukun. Nah, ketika kita wudu, ada air yang harus kita sarana sebagai media kita untuk wudu. Tidak sembarangan air yang bisa kita gunakan untuk wudu. Asumsi orang mengatakan, mungkin asumsi kita ketika kita ngajarin anak wudu, selesai wudu, selesai lu udah gak? Apakah sempurnanya dia ketika dia membasuh mukanya, sempurnanya dia membasuh tangannya, sempurnanya dia membasuh setengah kepalanya, atau menyapu setengah kepalanya, atau menyapu kedua kakinya? Yang penting dia selesai gitu ya. Nah, lalu kadang-kadang kalau kita sudah selesai, maka selesailah dia untuk melaksanakan yang namanya ibadah wudu. Tetapi ada hal penting yang menurut saya, sehingga wudu itu menjadi karakter dan kedisiplinan, karakter dalam suatu kedisiplinan. Karakter memang bahasa sekarang yang diterjemahkan secara ilmiah. Sebenarnya akhlak dalam bahasa agama. Walau sebenarnya akhlak ini adalah simbol besar yang akan ditafsirkan, bisa menjadi telurannya, bisa menjadi moralitas, bisa menjadi etika dalam suatu kehidupan kita. Nah, saya bicara mengenai, anggap saja bahwa ini saya katakan juga karakter, kedisiplinan. Disiplin orang ketika dia menjaga sholatnya, maka dia wudu. Begitu runtunnya Allah melalui Rasulnya, ketika orang mau sholat, wudu. Tidak mungkin sudahkah orang sholat berarti dia sudah wudu? Ya. Tidak, itu hal yang jelas kita kerjakan. Maka apa yang sudah kita kerjakan, ketika kita wudu, otomatis dia muslim. Sangat, gitu kan? Sangat. Nah, menjaga tingkat keimanan dan menjaga tingkat ketakwaan dengan wudu. Nah, ini yang maksud saya adalah bahwa apa yang kita kerjakan, kita selalu mengatakan berimanlah kepada Allah gitu ya. Berimanlah kepada para rasul, berimanlah kepada kitab-kitabnya, malaikatnya. Lalu hal yang disuruh oleh Rasulullah SAW dan diterjemahkan oleh para ulama dengan kaidah-kaidah wudu tersebut. Ulama bukan hanya dalam hal bahwa dalam kata yang dalam kita sekarang mengatakan ada yang tersurat dan tersirat, ternyata ada yang zahir, ada yang batin. Tetapi bukan berarti bahwa apa kaitannya wudu dengan batin, berarti adalah menggunakan karakter. Saya menerjemahkan dengan karakter disiplin.
sangat tidak mungkin ketika dia menjaga wudunya maka dia akan berbohong. Ya. Sangat tidak mungkin orang menjaga wudunya maka dia tidak salat. Oke. Sangat tidak mungkin dia menjaga wudunya dia korupsi. Sangat tidak mungkin dia menjaga wudunya kemudian dia mengurangi takaran timbangan dalam dagangnya. Oke. Nah, itu maksudnya. Jadi banyak hal yang kemudian juga berdampak terkait dengan wudhu ini sendiri ketika bicara mengenai peribadahan mahdhah yang tentu sehari-hari kita langsungkan. Kalau bicara mengenai wudhu sendiri Pak, kita tahu ya bahwa metode untuk kemudian kita bersuci memang dijelaskan, dipaparkan dalam ilmu fikih, bahkan bab pertama pun juga at-taharah, bersuci yang menjadi fokus istilahnya sebelum berkaitan dengan peribadahan yang lain. Nah, masuk di dalam sini. Lalu kemudian dengan hadirnya wudhu, kemudian juga tayamum dan lain sebagainya, wudhu yang menjadi spesifik bahasan kita hari ini dengan media air. Ya, mungkin secara orang tahu bahwa di pembelajaran yang diajarkan sejak SD atau kemudian juga bahkan dari TK sedari dini menghafal rukun-rukunnya, kemudian syarat sahnya, sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Lalu sejauh mana kita mungkin sebagai generasi yang sudah memiliki generasi lanjutan layaknya anak, keponakan, sepupu dan lain sebagainya untuk bisa meneruskan ilmu ini agar bukan hanya sebatas hafalan, tapi juga memahami terkait dengan disiplin, kenapa wajah, kenapa tangan yang dibasuh 3 kali kanan kiri, kenapa kepala, kenapa telinga, dan kemudian kaki. Nah, kondisi tersebut sejauh mana dan kapan mulai harusnya diberikan pemahaman agar basis pendidikan ini bukan hanya sebatas hafalan. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya dengan pembahasan yang lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Ibadah wudhu yang seringkali kita rasakan, kita alami, bahkan mungkin terulang di anak-anak kita, di adik-adik kita yang menjadi bagian hafalan di luar kepala. Baik itu rukun-rukunnya, kemudian juga syarat sahnya yang disunahkan dan gerakan-gerakannya. Sedini mungkin kita bahkan istilahnya memberikan informasi terkait dengan pola wudhu itu sendiri sebelum sholat dan lain sebagainya. Tapi kan hanya sebatas kemudian diarahkan bahwa kita harus membasuh wajah 3 kali. Kanan yang didahulukan terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri, 3 kali, lalu kemudian kepala dan lain sebagainya. Tidak ada yang kemudian juga menjelaskan secara terperinci mengapa bagian-bagian tersebut yang menjadi bagian disiplin kita untuk dibasuh dalam bentuk ibadah wudhu. Nah, sejak kapan sebenarnya hal-hal seperti itu yang kemudian diajarkan Pak oleh guru atau orang tua mungkin? Kita itu jujur belajar mengenai fikih dalam bahasa ya, kita kalau mungkin ketika kita masih anak kita belum tahu bahwa itu namanya adalah ilmu fikih. Tetapi kita hanya diajarkan orang tua, ini loh sebenarnya wudhu gitu ya. Betul. Membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu setengah kepala, bahkan mungkin boleh kita tidak tahu bahwa ternyata ada saja yang ulama tidak mengatakan telinga itu sunnah saja gitu ya. Nah, belum tahu kita, yang penting kita kerjakan saja. Bahkan kadang-kadang kita di sekolah itu disuruh menghafal waktu anggap saja ya di SD, gitu di SD kelas 1 atau kelas 2 atau di ibtidaiyah mungkin ya. Betul. Kita disuruh hanya menghafal bacaan wudhu ini, niatnya ini gitu ya. Betul. Nah, lalu kita kerjakan. Dan sebenarnya pembelajaran wudhu ini ketika anak menurut Nasihat Ulwan itu Atiyah Al-Barashi, ketika dia mengatakan bahwa ketika orang hamil maka lebih banyaklah dia wudhu. Para ulama bukan hanya ketika dia baca Quran atau dia mau bekerja wudhu atau dia mau tidur wudhu, dia hamil maka usahakan lebih banyak wudhunya. Kenapa? Boleh jadi nanti kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari ulama. Gitu. Apa nasihat-nasihat tersebut? Kita namanya tidur itu kadang-kadang kita bermimpi.
Betul. Atau ketika kita baca Quran, maka akan dilebihkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia wudu. Karena dari awalnya itulah ketika bahwa di awal orang tidak mengerti wudu itu oleh ibu-ibu boleh jadi ya. Ibu-ibu hanya pada saat sholat, mungkin pada saat dia baca Quran gitu ya, atau pada saat untuk masuk ke dalam masjid maka dia wudu gitu ya. Tetapi sebenarnya segala perbuatan baik bahkan boleh jadi ketika dia mau memasak itu boleh saja wudu. Atau pada saat mohon maaf ketika dia berhalangan maka lebih banyak wudu sangat bagus. Karena kita dalam keadaan kotor saat itu ibadah yang bisa kerjakan adalah mengenakan diantaranya adalah wudu. Baik, kita akan ulas bahwa sebenarnya wudu itu sangat bagus dilaksanakan atau diajarkan kepada anak ketika dia sudah dikatakan wajib untuk sholat. Anggap saja gini, anak kalau khitan dia boleh jadi kalau di Timur Tengah bahkan ketika dia lahir sudah ada sedih khitan. Betul. Kita beda dengan Indonesia ya. Di Asia Tenggara agak lambat, ya. Agak lambat. Ada yang sampai 7 tahun misalnya. Betul. Ada yang 9 tahun kita betul, baru khitan apalagi laki-laki. Nah, sebenarnya dia mengandung najis. Nah, kalau kita membiasakan kepada anak, karena wudhu ini kan bahkan disunatkan sampai mulai dari kita kecil bahkan sampai nanti kita diwudukan, maka boleh jadi wudhulah kamu sebelum diwudukan orang lain kan gitu. Maka anak sudah diberitahukan ketika dia umur 3 tahun atau 4 tahun menjelang dia umur 7 tahun itu harus dikenalkan. Wudhu ini bukan hanya ketika kenapa muka di bagian kepala yang harus dibasuh dulu, karena kepala adalah tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kepada Allah, menganggap kita sebagai seorang hamba yang wajib kita menyembah kepada Khalik. Kita sebagai seorang makhluk wajib kita menyembah kepada sang Khalik kita. Nah, inilah yang sangat jarang atau sangat karena habit saja dianggap gitu ya, padahal habit kebiasaan yang kita kerjakan dengan kebaikan ini kemudian kita telurkan kepada generasi-generasi ke depan kita. Anak sudah belajar, mau belajar silahkan wudhu, karena insya Allah yakinlah dengan wudhu maka akan dimudahkan untuk memahami suatu pelajaran. Atau nak ketika mau menghafal surah Al-Fatihah, wudhulah dulu. Maka insya Allah dengan wudhu, malaikat akan membantu kita untuk menghafal. Ini hal-hal seperti itu kadang-kadang kita tidak menyebarkan. Apakah seorang guru kepada murid gitu ya. Boleh jadi guru di sekolah membiasakan wudhunya lah kepada anak-anak. Selain kadang-kadang kita melihat ketika wudhu anak-anak disuruh hanya untuk melaksanakan sholat duha. Maka boleh jadi ketika kita anak-anak sebelum belajar, wudhulah dulu. Gitu. Nah, ini jadi pembiasaan itu yang mungkin bisa diatur dan dipola ya Pak. Ya, dengan bentuk pembiasaan nanti baru kita jelaskan apa sih ketika manfaat kita wudhu secara spiritual kita, secara kesehatan kita, secara kedisiplinan kita. Maka kenapa ulama-ulama itu selalu menjaga itu? Oh, ternyata di antaranya adalah dia menjaga wudhunya. Masya Allah. Kita bicara mengenai wudhu yang menjadi bagian hari-hari kita lakukan untuk sholat, lalu kemudian juga untuk ngaji dan lain sebagainya. Kalau kita bicara mengenai wudhu sendiri, memang untuk sholat secara spesifik menjadi syarat utama. Syarat utama. Untuk melangsungkan sholat harus wudhu gitu. Wajib. Ya. Syarat. Dan wajib wudhu. Ya. Nah, dalam kondisi tataran yang lain, begitu mulia dan istimewanya Islam juga kemudian juga memberikan ajaran dan bahkan Rasulullah menghadirkan anjuran-anjuran untuk kita sebelum tidur wudhu dan kemudian melakukan aktivitas wudhu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita pahami Pak dengan secara komprehensif begitu, ada begitu banyak juga yang mungkin beranggapan bahwa ketika ngaji itu tidak perlu wudhu gitu. Ada yang kemudian juga beranggapan bahwa ketika baca Yasin saja
yang notabene kita tahu bahwa itu Al-Quran, terutama Iya. kan di Kalimantan Selatan kalau biasanya tahlilan, Iya, benar-benar. kemudian juga ada haulan dan Ada, iya. lain-lain, biasanya kita dibagikan surah Iya, Yasin surah saja, Yasin. bukan yang berbentuk Quran, 30 juz gitu. Nah, di dalam tataran di mana kita tidak berwudu gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, Pak, balik lagi kepada hal yang basic yang mungkin masyarakat banyak yang terlewat atau mungkin keliru sejauh ini untuk memahami dan menanggapi dengan beragam perbedaan yang mungkin kita miliki. Tapi kalau secara spesifik, kalau mazhab Imam Syafi'i yang mungkin banyak di Indonesia di kalangan kita yang menganut mazhab tersebut, hal apa yang mungkin harus kita benahi, Pak, untuk misalnya kayak Yasin tadi, yang hal-hal yang mungkin memang bukan berbentuk mushaf Al-Quran 30 juz, tapi itu yang kita lakukan biasanya. Iya. Sebenarnya ulama sepakat saja mengenai apakah ketika kita memegang Quran itu harus wudu. Untuk tiba kita kepada para ulama, kemudian adab kita dengan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan Allah, yang tertulis gitu ya. Nah, itu artinya disunnatkan kita menyentuh Quran itu wudu, gitu ya. Adab kita. Ketika kita baca Quran, kenapa kita disuruh wudu? Untuk mendapatkan nilai lebih. Nilai lebih. Kita boleh saja tidak membaca Quran tanpa wudu, tidak masalah sih. Kayak Cuma surah pendek. Ya, anggap gitu. aja surah-surah pendek gitu ya. Atau ketika kita tadi di kumpulan yasinan atau majelis kita rukun kematian atau misalnya kita dibagikan yasin, boleh-boleh saja. Cuma adab kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masih syukur kita belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi suatu saat nanti Quran, boleh jadi ya. Kita tidak bisa membaca lagi. Artinya ada keberkahan Allah yang dihilangkan gitu ya. Yang tidak bisa boleh membaca, boleh jadi kita, artinya sekian banyak orang yang hidup normal ternyata ada juga yang disabilitas kan. Dia tidak membaca Quran, tapi mampu untuk menghayati Quran. Nah, ini begitu banyaknya gitu ya. Atau misalnya mohon maaf, orang yang disabilitas dia tidak mampu untuk membasuh kedua tangannya karena dia hanya satu tangan. Nah, terpikirkah oleh kita gitu kan? Ya. Tidak mungkin kan? Kenapa membasuh muka? Ya karena muka adalah apa? Tidak mungkin orang yang tidak punya kepala membasuh kepala. Nah, ini itu hal yang di luar logika manusia kan gitu ya. Ini maksud saya memberikan contoh ini, la in syakartum, mensyukuri nikmat Allah itu sangat luar biasa. Di antaranya adalah kita melaksanakan wudu. Jadi ketika pada refleksi kita wudu yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita pernah mengambil suatu hikmah bahwa alhamdulillah karena wudu lah maka kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Nyaman urusanku ikam. Ternyata ketika wudu, oh kenapa jualanku ini payu bandar hari inilah, kada tahu kita. Itu dibalik hal yang belum tentu secara kasat mata kita tahu. Ternyata Allah karena orang ini memuliakan, yang dimuliakan oleh Rasul dan para ulama, para sahabat soleh, ternyata juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Artinya dengan kondisi seperti itu bukan berarti wudu diharapkan untuk kemudian juga menjadi jalur ninja untuk dapat rezeki dan lain sebagainya gitu Pak ya. Tapi juga di satu sisi dengan kita menjalankan wudu, apalagi bagi yang bisa istiqomah, yang istilahnya betul-betul menjaga wudunya, ini menjadi langkah yang harus kita gapai agar kita bicara hidup dan kemudian juga meninggalnya dalam keadaan wudu. Nah, bicara nanti di segmen berikutnya terkait dengan meninggal dunia, yang kita harapkan kita dalam kondisi dalam keadaan suci dan semoga husnul khotimah, terutama bagi yang husnul khotimah ini sendiri bisa kita di dalam keadaan yang masih berwudu,
yang tentu menjadi bagian yang kita idam-idamkan. Lalu nanti di segmen berikutnya bicara mengenai persiapan. Ada orang yang menyebutkan bahwa segala sesuatunya itu berkaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan orang yang berwudu bisa jadi ini menjadi hal yang mungkin dilakukannya bahkan sebelum meninggalnya, hingga masih terjaga dalam wudunya. Lalu sejauh mana sebenarnya kita mempersiapkan diri terkait dengan wudu ini sendiri? Apakah wudu ini hanya sebagai pelengkap ibadah atau justru menjadi kunci ibadah di antara seluruh ibadah? Nanti kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Harapan bagi seluruh umat muslim rasanya ingin meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan yang sedang berwudu, dalam kondisi di mana wudu kita belum batal. Lalu kemudian walaupun kita tahu bahwa dalam prakteknya di dalam mandi jenazah juga diwudukan istilahnya, dengan kalimat yang tadi, berwudulah sebelum kalian diwudukan. Nah, dengan kondisi seperti itu Pak, untuk menjaga kebiasaan ini kan artinya harus ada yang kita mulai dalam kondisi dan tataran di mana kita menjaga wudu dalam bekerja, kemudian dan lain sebagainya. Namun dengan kondisi bagi yang berumah tangga, ini kan bagi yang istilahnya balik lagi dengan bermazhab Imam Syafi'i, ketika persentuhan antara suami dan juga istri ini bisa menyebabkan batalnya wudu gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak, apakah yang kemudian juga harus dilakukan oleh suami dan istri untuk kegiatan wudu ini sendiri pada saat misalnya sudah di rumah lalu kemudian juga ingin tidur dalam keadaan wudu dan lain sebagainya, sedangkan posisinya juga berdekatan karena satu kasur dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini yang pertanyaan yang paling basic, tapi masyarakat juga sering bertanya begitu, dengan kondisi tataran di mana sebagai suami istri interaksi itu kan kadang ada yang tidak sengaja, ada yang bahkan memang karena sudah rutinitas kesehariannya dan sebagainya bisa saja tersentuh dan kemudian juga sehingga melakukan hal yang memang dihalalkan oleh agama. Dengan kondisi seperti itu, hal apa yang mungkin harus dipahami Pak untuk menjaga wudu tapi dalam tataran di dalam rumah tangga? Kita sedikit ke belakang tadi ya. Ketika orang wudu, ketika seorang muslim itu wudu, yakinlah berarti dia mempunyai niatan yang baik kan gitu ya. Betul. Nah, beranjak dari situlah yakinlah gitu ya. Ketika perbuatan itu dilakukan, contoh dikatakan tadi, ketika sebelum tidur, kemudian dia sebelum tidur dia wudu, ternyata bersentuhanlah dia dengan istrinya. Mafhum kan, ulama fikih Imam Syafi'i itu maka batal, gitu ya. Tapi kan dia sudah punya niatnya adalah untuk di antara duduk sebelum tidur dengan niat kebaikan. Maka ketika batalnya dia kan bukan batalnya sholat, tapi batalnya wudu untuk mengerjakan kebaikan. Jadi beda. Kalau kita wudu sebelum sholat, berarti wudu adalah merupakan syarat wajib. Ketika kita mau tidur, kemudian kita wudu, maka adalah nilai kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi nilai kebaikan dalam bentuk nilai niat itu tadi, itu yang kemudian juga menjadi hitungan bagi pahala seseorang. Karena banyak yang bertanya bahwa dan menganjurkan para ulama kita bahwa sebelum berhubungan badan, sebelum kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin ada di dalam rumah, kita disarankan untuk berwudu. Tapi kemudian di satu sisi di mana kita memahami juga bahwa persentuhan antara suami dan juga istri ini menyebabkan batal, lalu kemudian banyak yang beranggapan ya sia-sia begitu, untuk apa wudu. Nah, berarti dengan tadi yang disampaikan bahwa nilai niat yang kemudian juga itu tadi yang menjadi bagian dari kebaikan. Jadi jauh lebih baiknya dia wudu daripada dia tidak wudu.
Contoh saya sebutkan tadi, ketika dia wudhu kan gitu, dalam lembaga formil ya, lembaga sekolah kita atau lembaga formal kita, tidak mungkin anak membuka, contoh lah anak-anak yang SMP atau anak SD kan, dia tidak mungkin memahami secara abstrak lagi ya. Tapi kalau sudah anak SMP atau anak SMA itu bisa memahami secara abstrak. Ketika kita menyuruh, mudah-mudahan ini bisa daily activity kita dalam kehidupan tata kelola kita sebagai suatu kelembagaan yang terukur ya. Semoga guru-guru bisa memberikan ini. Kalau kita hanya sekedar pada saat sholat duha kemudian disuruh wudhu, baik juga gitu ya, baik juga. Tapi kalau kita beritakan bahwa wudhulah kamu sebelum belajar, maka sangat lebih baik gitu ya. Maka sangat tidak mungkin kalau seorang menyatakan daily activity-nya atau kebiasaan atau menjadi suatu habit dalam situ kehidupannya, tidak mungkin dia membuka dalam YouTube-nya itu hal-hal yang tidak baik kalau dia dalam keadaan wudhu. Kan gitu. Artinya dengan kondisi seperti itu balik lagi kepada niat yang tadi ketika dia melakukan wudhu, artinya ada niatan baik untuk aktivitas yang dia jaga selama sehariannya. Begini, ketika orang wudhu, dia secara zahir kita melihat bahwa kita adalah memberikan kebaikan kepada tubuh kita. Jadi alarm gitu Pak. Karena kita membasuh muka, membasuh tangan gitu ya. Secara konkret terlihat kita adalah membersihkan badan kita gitu ya. Betul. Tetapi sebenarnya secara spiritual pertama merontokkan dosa-dosa yang kecil-kecil ya. Yang jauh sebenarnya lebih dari itu adalah berusaha untuk menata kelola bagaimana kita untuk menganggap diri kita sebagai seorang hamba. Kalau dia menganggap dirinya sebagai seorang hamba, yakinlah maka kebaikan akan dikerjakan. Nah, tapi kalau misalnya jujur, saya misal berdagang ya, karena saya sholat maka saya wudhu. Tapi saya tidak pernah mengatakan ketika saya mau turun dari rumah untuk berdagang saya tidak wudhu. Yang jelas mengingatkah kita saat itu, gitu ya? Boleh jadi iya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kita wudhu, kita diajarkan oleh siapa? Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Siapa yang mengajarkan? Masya Allah. Jadi dengan hal-hal yang mungkin sudah dilakukan secara tahapannya, baik keluar rumah tadi baca Bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya, tapi kemudian ketika diiringi dengan wudhu, maka segala sesuatu yang kemudian juga harusnya dilakukan ini menjadi lebih terkontrol, lebih tertata, dan kemudian juga dengan kondisi seperti itu lebih lurus dalam pengerjaan dan kemudian juga berdampak kepada diri sendiri gitu Pak ya. Itu ikhtiar kita, bentuk ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Gitu ya. Segala sesuatu itu boleh jadi memang dalam hukum alam ada sebab, ada akibat. Ada mungkin dan tidak mungkin, gitu ya. Tetapi kita yakinlah Allah sudah memberikan bahkan dalam famsahu biwujuhikum, maka basuhlah mukamu gitu ya. Wamsahu biwujuh, maka dan basuhlah mukamu. Ketika Allah menurunkan ayat itu melalui malaikatnya kepada, berarti ada hal yang memang diberikan. Bahkan ini bukan hanya skala zohir yang kita lihat hanya membasuh muka, tetapi sucikanlah mukamu, yakinlah kesucian itu akan tampil nanti di yaumil masyar. Masya Allah. Dengan kondisi seperti ini, kita kemudian juga mungkin sedikit di segmen kali ini, mungkin nanti ditambah dengan segmen berikutnya, balik kepada hal-hal yang kaitannya dengan ilmu fikih. Karena bahasan ilmu fikih ini sendiri selalu menarik di tengah-tengah masyarakat. Kadang bisa saja yang udah berusia ada hal-hal yang kelupaan gitu Pak. Atau kemudian juga bacaan doa setelah wudhu dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa ada media yang kita gunakan adalah air. Air yang kemudian juga kita tahu bahwa suci dan mensucikan, mutlak begitu. Ada kemudian juga ada mutanajis, ada yang kemudian juga betul. Nah, dengan kondisi perbedaan ini sendiri, seringkali Pak, orang Banjar kan wudhunya bisa jadi di sungai,
Nah, kemudian juga bisa jadi di bak mandi yang tidak mengalir gitu ya. Bagi mungkin yang belajar terkait dengan kondisi fikih, ya ini sesuai dengan 20 atau 60 kali 60 cm gitu, bukan 60 meter ya menurut saya. Jadi 60 cm kali 60 cm. Tapi dengan kondisi seperti itu Pak, dengan kondisi darurat yang kadang air di dalam bak mandi saja misalnya tercampur dengan tanah karena air hujan, karena dari sumur, lalu kemudian tercampur lah dengan tanah, atau kemudian juga di sungai. Nah, dengan kondisi yang mungkin juga orang Banjar yang hidup di bantaran sungai dan lain sebagainya. Apakah itu kemudian juga dapat dikategorikan sebagai air yang suci dan mensucikan atau mutlak tadi? Iya. Kaidah dalam fikih itu memang air itu ada air musammas, air mutanajjis, air musta'mal gitu ya. Betul. Dan air mutlak. Memang yang dipakai air yang dipakai untuk wudhu itu adalah dia suci dan mensucikan. Artinya tidak boleh kita air musta'mal, air yang kena percikan kita bekas mandi gitu ya. Betul. Nah, atau air yang bekas wudhu kita tuh kembali ke situ gitu ya. Walau terjadi perbedaan para ulama dalam mengenai air musta'mal ini. Nah, tetapi yang jelas adalah ketika itu tidak, yakinlah segala sesuatu itu tidak berubah rasa, tidak berubah bau, tidak berubah warna, yakinlah itu adalah air yang mutlak, air yang suci. Dan mengenai kaidah ketika kita melihat terjadinya, kita melihat melihat kondisi, bagaimana kondisi kita. Kalau memang air, makanya jangan juga kita jujur ya. Betul. Kita tidak boleh juga berboros-borosan, hanya wudhu dengan setengah jam membasuh tangan kan persoalan kan, atau wudhu dengan membasuh telinga setengah jam menjadi persoalan. Maka jangan juga lah kita membasuh menggunakan air berlebih-lebihan gitu ya. Media air ini sangat kita syukuri. Tidak sedikit di negara-negara lain yang airnya sangat sedikit gitu ya. Betul, untuk air. Dan wallahu alam bisawab, apakah kita generasi ke depan kita itu nantinya mempunyai air yang mutlak digunakan untuk bersuci dan bisa mensucikan. Mudah-mudahan kita masih terjaga hal itu. Oke, nah kaitannya Pak, banyak sekali kemudian juga teman-teman saya bertanya, dan kemudian tidak ada yang kaitannya dengan kondisi di mana orang sakit di rumah sakit itu kan memang ada sebagian yang tayamum, tapi ada yang merasa karena sudah terbiasa dengan wudhu, lalu kemudian tidak bisa lepas dari ibadah wudhu, lalu kemudian lebih memilih dengan wudhu. Sedangkan dalam kondisi di mana dia berinfus, atau kemudian juga dia tidak bisa bangun, duduk bahkan juga sulit gitu. Nah, media apa yang mungkin bisa dilakukan? Karena pernah di media-media tertentu yang dibantu oleh orang yang lain disemprot gitu, layaknya dengan penyemprotan untuk tanaman dan sebagainya. Apakah itu juga menjadi bagian solusi alternatif yang Islam ajarkan kepada kita, atau seperti apa? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya sebagai juga penutup, terutama dalam kita banyak belajar seputar ilmu fikih, terutama dalam ibadah wudhu yang menjadi keseharian untuk kita. Jangan sampai keseharian yang mungkin kita lakukan hari ini menjadi hal-hal yang keliru ternyata pada saat kita menjalankannya, yang berakibat tidak sah diterimanya sholat, atau kemudian juga mengurangi terkait dengan nilai-nilai peribadahan yang mungkin kita jalankan karena salahnya kita dalam mempersepsikan gerakan maupun juga batas-batas wudhu yang sudah ditentukan, terutama dalam perspektif ilmu agama Islam. Kita nanti akan bicara usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan alhamdulillah kalau kita bicara mengenai wudhu, rasanya begitu banyak ilmu yang hari ini kita serap insya Allah sama-sama, terutama dalam program Majelis Sore hari ini. Kita tahu ya bahwa kita mungkin juga dalam kondisi di mana ada kalanya kita mungkin merasa sehat, ada kalanya mungkin kita merasa sakit,
hingga menyebabkan kondisi di mana kita mungkin kesulitan terkena air karena mungkin kedinginan dan lain sebagainya. Memang ada opsi tayamum, tapi ada kemudian juga masyarakat yang beranggapan rasanya belum merasa bersih dan sah, terutama untuk melaksanakan ibadah sholat kalau belum kena air, terutama dalam proses berwudu itu sendiri. Dan ini kan kaitannya dengan masyarakat tropis yang mungkin dengan kondisi airnya begitu melimpah ruah gitu Pak. Alhamdulillah kita menjadi bagian yang istilahnya hidup di Indonesia, di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, yang istilahnya ketersediaan air itu alhamdulillah dapat tercukupi dengan baik, walaupun juga mungkin dapat ditampung dalam tandon dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara mengenai kondisi orang sakit Pak, kita kan bisa saja mungkin sakit, tidak perlu mungkin di rumah sakit, bisa jadi karena mungkin di infus, lalu kemudian juga di rumah yang tergolek lemah tapi kemudian tidak bisa berbangun hanya untuk wudhu dan lain sebagainya karena kondisi situasi badan yang lemah dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian juga boleh Pak dari media-media yang hari ini kan lagi banyak di sosial media berkembang begitu, bahwa kita diperbolehkan untuk minta bantuan orang lain untuk berwudu tapi menggunakan semprotan dengan air yang dianggap tadi suci dan mensucikan itu tadi sebagai bentuk air yang memang kita biasanya karena dari air keran atau kemudian juga air yang memang sudah mengalir gitu. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya bukan hanya wudu. Ketika orang tidak bisa sholat berdiri maka dia bisa duduk. Ketika dia tidak bisa duduk maka dia berbaring. Ketika dia tidak bisa berbaring maka boleh jadi dengan isyarat, gitu ya. Apalagi wudu. Maka sangat bolehlah, sangat boleh kalau dia menggunakan media orang lain. Bahkan kalau kita sudah dikatakan bukan udin, artinya mayat gitu ya. Udin kan ketinggalan, mayat yang ada kan gitu. Karena sudah udinnya meninggal maka jadi mayat. Maka bolehkah dia memang diwudukan, kemudian disunatkan diwudukan gitu ya. Diwudukan boleh. Kita tidak tahu apakah memang beliau meninggalnya dalam sudah wudu, disunatkan saja diwudukan gitu ya. Ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan kita memandikan mayat atau menyediakan jenazah, itulah yang dibolehkan. Artinya tidak memberatkan bagi seorang muslim Islam, itu boleh untuk dilakukan. Apakah dengan ketika misalnya dia tidak bisa dengan, kan boleh jadi namanya tidak boleh terkena air, maka dengan semprotan seadanya gitu ya, boleh. Saya sudah di depan tadi mengatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu kalau memang kita meyakinkan wudu itu adalah mensucikan bukan hanya skala zahir, tapi secara batin, maka boleh saja. Bahkan dengan tayamum pun artinya bukan harus dengan debu yang tebal kita cari ke pinggir jalan atau di padang pasir gitu. Kita carilah debu di pinggir jendela yang memang tidak, sebenarnya debunya tidak seberapa kalau kasat mata kita. Di meja ini pun sebenarnya jika menggunakan mikroskop mungkin boleh jadi debunya banyak gitu ya. Karena tidak terlihat dengan kasat mata saja maka debunya tidak ada. Nah, itu boleh saja dengan media atau dengan sarana yang lain. Itu maksud bahwa sebenarnya Allah tidak, agama tidak memberatkan, apalagi dalam kaidah kajian fikih itu dalam mengenai kaifiyat wudu. Yang jelas runtunlah suatu wudu itu memberikan suatu bentuk bagaimana sistematika kehidupan ini diatur. Dari kita dalam boleh jadi kita di awal-awal kita ditiupkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti orang itu atau suatu manusia itu diambil ajalnya oleh Allah turun. Artinya ditutuplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, kan gitu. Mudah-mudahan kita begitu nantinya. Maka di akhir penutup ini saya berkesimpulan bahwa wudu adalah merupakan pekerjaan rutinitas yang memang menjadi syarat sah untuk salat, tapi kita bukan berarti menjadikan itu sebagai bentuk syarat saja. Biasakanlah kita, boleh jadi mudah-mudahan dengan wudu itu Allah akan merangkat derajat seorang manusia ini menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak mudah sebenarnya menerjemahkan wudhu ini dalam suatu kehidupan. Tapi hikmah dari wudhu itu memberikan efek yang sangat jelas dalam kehidupan, tata kehidupan kita. Baik kita sebagai seorang muslim, baik kita sebagai seorang yang bernegara, berbangsa, bahkan ketika dalam rumah tangga pun supaya kada sarik atau misalnya kada harmonis marah, gitu Pak. Ya, harmonis dalam bahasa kita, terjaganya harmonis anak dengan orang tuanya, terjaganya istri dengan suaminya. Maka jangan tapi sarik, jangan tapi marah-marah. Sebelum marah-marah wudulah dulu gitu ya. Tidak mungkin. Maka disunat, kenapa orang marah-marah itu wudu gitu ya. Boleh, mudah-mudahan hal ini menjadi kebaikan bagi kita semua, bagi masyarakat kita, bagi pemangku penentu keputusan. Misalnya seorang hakim ingin memutuskan suatu perkara, maka wudhulah dulu, sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau layaknya guru kepada layaknya muridnya guru tadi. kepada muridnya tadi. Semoga apa yang diajarkan, karena kita tidak mungkin bisa memintarkan anak murid, karena hanya Allah yang bisa memintarkan anak murid kita. Maka boleh jadi dengan interval wudhu tadi Allah akan memudahkan pemahaman anak kepada murid, murid kepada anak. Masya Allah, itu yang menjadi harapan bagi kita semua, bahwa mungkin dalam kondisi di mana kita seringkali wudhu hanya keperluan untuk sholat saja, bisa jadi mungkin dengan agenda kita hari ini kita niatkan untuk kemudian juga lebih rajin untuk bisa menjalankan ibadah wudhu dengan rajin, dengan berbagai aktivitas yang mungkin kita jalankan, bisa jadi pekerjaan, sekolah, atau kemudian juga melakukan hal-hal yang insya Allah mendatangkan kebaikan. Terima kasih Pak Dr. Nur Yadin, Masya Allah, semoga sehat selalu bersama keluarga Pak. Semoga juga tayangan ini bisa bukan hanya menjadi tontonan, tapi juga insya Allah menjadi tuntunan bagi para pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.